Halo semuanya, kembali lagi dengan channel diskusi balapan. Jadi hari saya buat video mengenai balapan F1 di Abu Dhabi ya. Kemarin hari Minggu. Mohon maaf saya telat bahasnya, dan kita bahas untuk balapannya juga sekaligus perpisahan beberapa pembalap ya. Dan juga siapa yang jadi juara dunia kita bahas dari awal sampai akhir ya. Oke, kita mulai. Start dimulai Lando Norris pole position ya, disusul Oscar Piastri nomor 2, Sainz nomor 3, dan Verstappen nomor 4. Harusnya Hülkenberg, cuman Hülkenberg kena drop 3 grid karena dia menyalip di pit lane ya saat kualifikasi, dan mundur ke posisi 7, dan Max naik ke posisi keempat. Harusnya Max nomor 5 jadi nomor 4. Dan ya, ini battle antara McLaren Ferrari ya. Leclerc ada di belakang nih di nomor start nomor 19 karena 10 grid dia mundur karena ganti baterai, sekaligus kualifikasinya juga out di Q2 karena track limit ya. Oke, lanjut. Dan jarang-jarang ada insiden di tikungan 1 di Abu Dhabi terutama, dan tahun ini ada insiden antara Max dan juga dengan Piastri. Kelihatan mereka berdua senggolan dan dua-duanya spin. Dan kalau kita lihat dari replay, Max memang startnya bagus banget, dan dia nyalip Sainz, dan dia berusaha buat late braking dan nyalip Piastri, cuman Piastri udah di depan dan Max juga maksa banget agak melebar, dan Piastri udah bener di racing line, dan akhirnya senggolan pun nggak bisa dihindari dan mereka berdua senggolan dan dua-duanya spin. Max kehilangan berapa posisi gitu, sedangkan Piastri paling belakang. Jadi akhirnya dan Max Verstappen dihukum 10 detik penalti ya akibat insiden tersebut. Dan ya, lanjut di tikungan berapa nih, tikungan 6 ya, 5 apa 6 ya. Kita bisa lihat Kevin Magnussen luar biasa, dia nyalip dari inside banget, dari dalam banget, menyalip siapa di Sergio Perez dan Valtteri Bottas ya. Di satu sisi juga ada Charles Leclerc yang luar biasa, dia juga nyalip juga beberapa pembalap di tikungan ini, 3 pembalap kalau nggak salah. Dan ya, ternyata ada insiden juga, kita lihat di belakang, ternyata Perez spin, kelihatan anak senggol, kontak ya. Dan setelah dilihat di replay benar, Perez kesenggol sama Bottas. Dan kalau kita lihat dari replaynya, Bottas terlalu dalam banget, Perez udah di racing line ya, dia juga agak ke sandwich juga karena ada Leclerc juga di sebelah sana kan, di sebelah kanan. Dan ya, Perez nggak salah juga, memang dia di racing line, dan Bottas yang terlalu dalam dan agak dia mau kebalik racing line juga udah susah gitu, dan akhirnya senggolan. Bottas kena 10 detik penalti di balapan terakhirnya. Lalu kita lihat setelah virtual safety car nih kalau nggak salah, Piastri dari replaynya dia nyenggol ban belakang kirinya kolam pintu ya. Kalau kita lihat dari replaynya, dari videonya itu Piastri itu late braking dan nyenggol ban belakang kirinya kolam pintu ya. Karena juga slipstream juga kan, kolam pintu juga ada di belakang mau nyalip, Piastri juga di belakang mau nyalip tapi late braking, dan akhirnya kena nyenggol. Tapi kelihatan front wingnya Piastri sih baik-baik aja ya, meskipun habis itu dia setelah itu pit stop dan kolam pintu kena puncture ya, puncture harus pit stop, dan Piastri dihukum 10 detik penalti ya akibat insiden ini. Lalu ya, kita lihat di lap 10, Charles Leclerc udah naik posisi ke-6 ya, nyalip Alonso, dan yang dalam 10 dari posisi 19 sudah naik ke posisi 6 dalam 10 lap, luar biasa. Lanjut kita lihat nih di replaynya, ada Liam Lawson yang kalian lihat sendiri, dia ban depan kirinya itu nggak kencang, pemasangannya oleh mekaniknya, dan dianggap unsafe release ya kalau nggak salah. Dan kalau nggak salah juga Lawson kena penalti juga 5 detik atau 10 detik gitu. Lalu kita lihat di lap berapa, 31 ya, Valtteri Bottas tiba-tiba kena puncture, ini nggak tahu kenapa. Dan ternyata ketika dilihat ya replaynya, Bottas senggolan sama
Kevin Magnussen. Dulu balapan terakhirnya tapi apes dulu insiden, dan lihat dari replay ya, Magnussen mau nyalip Bottas, tapi Bottas kalau nggak salah bannya agak dingin, jadi temperatur bannya juga belum stabil, jadi agak dingin, jadi Bottas mau ngerem tuh agak lock up, jadi ya lock up, bannya ke ban depan, bannya kekunci, dan akhirnya ya Magnussen yang sudah di dalam udah nyalip ini tabrakan. Dan berakibat insiden ini kan setelah setelah race ya, after insidennya investigasinya setelah balapan, dan ternyata setelah kita tahu Bottas dihukum mundur 5 grip di balapan berikutnya. Dan ini juga agak aneh, kita nggak tahu kapan Bottas akan balapan lagi, karena tahun depan dia pasti nggak akan balapan ya, maksudnya balapan secara penuh nggak dapat seat, tapi mungkin aja bisa balapan sebagai driver pengganti. Tapi ya agak cukup apa ya, gimana ya, cukup kayak nyangkut gitu loh, kayak nyangkut, masa baru mati ketika dia balapan lagi tiba-tiba mundur 5 grip dari kesalahan yang sudah berlalu-lalu gitu loh. Dan ya ini cukup agak konyol dan lucu juga. Lalu ini kita lanjut ya, karena memang race-nya setelah itu nggak ada apa-apa. Di lap terakhir Lewis Hamilton berhasil nyalip George Russell di posisi keempat. Ini luar biasa. Di balapan terakhir Hamilton bersama Mercedes, di lap terakhir dia berhasil nyalip rekan timnya sendiri. Ya, dan balapan pun selesai. Lando Norris berhasil memenangkan balapan keempatnya, dan ya McLaren akhirnya juara dunia konstruktor setelah 26 tahun gak juara dunia. Meskipun Stroll Piastri cuma finish P10, tapi poinnya cukup untuk mengalahkan Ferrari. Dan ya kita lihat ini Lewis Hamilton setelah balapan dia donat gitu, sebagai perpisahan dia dengan Mercedes ya, karena tahun depan dia ke Ferrari. Lalu kita bahas untuk hasilnya, top 10-nya. Lando Norris berhasil memenangkan balapan. Sainz P2, balapan terakhirnya di Ferrari, bisa mempersembahkan yang terbaik. Charles Leclerc P3 luar biasa, start dari P19 bisa ke P3. Hamilton juga luar biasa, dari P16 saatnya bisa finish P4. George Russell juga luar biasa, konsisten P5. Max Verstappen yang ya dari ya bisa memaksimalkan ya, meskipun dia dapat 10 detik penalti sempat kontak juga. Gasly luar biasa, luar biasa Gasly, konsisten di best of the race bisa dibilang, bisa P7, dan juga Alpine bisa berhasil mempertahankan posisinya dari Haas. Dan Hülkenberg luar biasa P8 di balapan terakhirnya bersama Haas, karena tahun depan dia kaki Sauber. Dan Alonso P9 luar biasa memaksimalkan potensi Aston Martin yang sulit banget buat bersaing. Dan juga Oscar Piastri yang good comeback dari belakang, kena penalti, kena senggolan. Lalu kita lihat hasilnya, dan McLaren juara dunia konstruktor 666 poin, ini angka yang bagus. Ferrari 652, hanya selisih 14 poin, jadi modal penting untuk tahun depan, karena dari 2023 2024 nih good progress Ferrari. 2025 ya kita lihat nanti apakah target mereka jadi juara konstruktor akan tercapai setelah terakhir Ferrari itu kalau nggak salah 2008 juara dunia konstruktor. 3 Red Bull, keempat Mercedes, kelima Aston Martin, 6 Alpine yang bisa kasih mesti juara konstruktor ke-6 sebagai tim pabrikan, 7 Haas luar biasa juga dibandingkan tahun lalu, RB 8, Williams P9, dan King Sauber P10. Jadi semua konstruktor dapat poin semua, dan untuk driver cuman ya, dari balapan awal sampai akhir ya, yang balapan full season cuma Bottas doang yang gak dapat poin, dan itu sangat-sangat disayangkan karena balapan terakhirnya di King Sauber, dan juga nggak tahu kapan Bottas bakal comeback ya, apakah bisa balapan musim lagi tahun depan atau tahun depan mungkin agak sulit, 2 tahun lagi mungkin bisa di Cadillac mungkin, atau kapan, atau mungkin kalian komentar di bawah aja. Dan ya sekian untuk video kali ini. Gimana menurut kalian balapan kemarin, apakah memang balapan termasuk seru ya, karena bisa di Abu Dhabi agak boring, tapi menurut saya agak seru. Dan gimana menurut kalian, apakah seru, dan menurut kalian apakah kemarin balapan
Bandung Bawang ya, karena balapan perpisahan beberapa pembalap gitu. Dan ya, kayak komentar di bawah aja. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.